Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal melakukan sesuatu yang kayaknya agak jarang gue lakuin ya, yaitu nge-review sebuah film animasi, yaitu animasi terbaru bikinannya DreamWorks, Puss in Boots: The Last Wish. Ini adalah film kedua Puss in Boots dan overall film ke-6 di franchise Shrek. Jujur gue nggak berharap banyak sama film ini. Film pertamanya itu udah berapa tuh, 11 tahun yang lalu ya. Itu film yang oke, film yang fun, cuman bukan sesuatu yang spesial. Terus franchise Shrek juga reputasinya kan sudah tidak sebagus dulu lagi ya sekarang. Apalagi karena film ketiga sama keempatnya itu penurunannya drastis banget dari dua film pertama. So gue datang ke bioskop ya cuman ngarep dapet film fun soal kucing, soal empus, udah itu aja. Lalu semua berubah setelah opening sequence-nya ngasih lihat si Puss in Boots ngelawan sesosok raksasa batu gitu, dan gue langsung wow, indah sekali, kayak Into the Spider-Verse. Itu yang langsung kepikiran pertama di otak gue. Visualnya ngingetin ke Spider-Man Into the Spider-Verse, sesuatu yang nggak pernah gue expect akan gue rasakan pada saat nonton film Puss in Boots. Visualnya tuh ala-ala ilustrasi buku bergambar gitu yang dilukis pakai cat air, terus pas karakternya gerak itu dinamis banget, cakep banget, warna-warninya mencolok, terus desainnya juga imajinatif, the best pokoknya kalau di visual. Dan sebelum digarap sama Joel Crawford, film ini emang rencananya bakal disutradarai sama Bob Persichetti. Itu salah satu sutradaranya Spider-Verse yang dulu juga sempat terlibat di Shrek 2 sama Puss in Boots yang pertama, tapi kemudian gak jadi, berpindah tangan. So artinya emang sejak awal nih DreamWorks pengen ngejadiin film ini sebagai sequel yang secara artistik itu beda, secara artistik itu bagus, bukan sebatas sequel yang dibikin cuman buat cari duit dengan gampang, itu enggak. Kalau ceritanya kali ini si empus tuh terlibat petualangan buat nyari wishing star. Itu adalah bintang yang mendarat di bumi kayak meteor gitu dan sampai sekarang masih bersinar somehow. Dan konon bintang itu bisa mengabulkan semua permintaan. Dia nyari bintang itu bareng Perito, anjing yang cosplay jadi kucing asli ini. Si anjing menyamar menjadi kucing. Sama ada Kitty Softpaws, mantan pacarnya si Puss in Boots. Terus lawan mereka adalah Goldilocks, cewek yang diasuh dan tumbuh di bawah bimbingan sekeluarga beruang. Dan ada juga Big Jack Horner. Ini dia seorang kolektor barang-barang ajaib. Kalau yang udah familiar sama franchise Shrek pasti tahu ya, apal gimana film-filmnya itu demen ngeparodiin cerita dongeng. Baik itu dongeng tradisional, dongeng klasik, atau dongeng modern kayak dongeng-dongengnya Disney. Di sini juga sama, karena si Goldilocks itu kan asalnya dari dongeng Inggris, Goldilocks and the Three Bears. Kalau Big Jack Horner itu dari lagu anak klasik Little Jack Horner judulnya. Dan kalau lu perhatiin ini ruang trofinya si Jack, tempat dia nyimpen semua koleksi barang ajaib dia itu penuh sama Easter eggs. Nanti pas filmnya udah rilis di streaming gitu, gue yakin part di ruangan trofi itu bakalan sering di pause, bakalan sering diposting di medsos buat ngasih lihat, oh ada Easter egg ini, ada karakter dari film ini, ada barang dari cerita itu dan segala macem. Termasuk latar belakang kenapa si Jack jadi jahat itu juga ada kaitannya sama salah satu film klasik Disney. Itu lucu banget asli. Dan ini film emang secara keseluruhan tone-nya lucu ya, entertaining, sesuai dugaan. Tapi yang gak sesuai dugaan gue adalah ceritanya ternyata jauh lebih kelam. Si Puss in Boots itu pengen nemuin wishing star tadi, bintang tadi, itu karena dia berharap dapat tambah nyawa. Soalnya dari total 9 stok nyawa dia sebagai kucing, itu cuma tersisa 1. Karena dia tuh reckless, nggak hati-hati. Prinsip dia adalah Puss in Boots menertawakan kematian. Nah itu seringkali dia mati karena hal-hal konyol. Dan sekarang nyawanya tinggal 1. Yang itu bikin dia kehilangan keberanian. Makanya pas ketemu sosok serigala misterius bermata merah itu yang serem banget, yang pengen nyabut nyawa dia, si Puss ini bukan bertindak kayak biasa, nggak yang berdiri dengan berani ngacungin pedang, itu nggak, tapi dia takut, dia kabur karena dia takut mati. Itu gue nggak nyangka film berjudul Puss in Boots bakalan ngebahas soal mortalitas, soal gimana makhluk hidup itu nggak abadi, gimana semua orang, atau ya di sini semua hewan ya, semua karakter, semua makhluk hidup itu takut mati. Dan begitu nyampe klimaksnya, wow,
itu klimaksnya sendiri tuh, itu udah setara sama harga tiket bioskop yang lu bayar. Itu visualnya pol-polan indahnya di sana, terus actionnya seru, dan paling penting ada bobot emosi di sini. Nggak cuman hiburan kosong gitu, nggak, tapi ada dampak emosi yang kerasa. Misal si Goldilocks itu kan ceritanya dia pengen nyari wishing star buat mendapatkan keluarga yang sempurna. Dia pengen meminta keluarga yang sempurna, dan di klimaks itu akhirnya dia sadar kalau keluarga dia ya udah sempurna. Sedangkan si Puss in Boots di situ akhirnya sadar soal arti hidup gitu. Sadar kalau hidup itu berharga justru karena hidup itu sementara. Hidup tuh nggak selamanya. Makanya hidup mesti diperjuangkan dan tidak boleh lu sia-siakan. Dengar itu. Kalau skor buat Puss in Boots The Last Wish ya gue kasih 8 dari 10. Sungguh ini bagus banget, lu mesti tonton. Ini adalah film terbaik di serinya Shrek sejak Shrek yang kedua. Dan gue berharap sih karena The Last Wish ini bagus bakal ada film kelima Shrek. So far emang kalau di pendapatan box office belum terlalu tinggi ya. Budgetnya The Last Wish ini 90 juta dan sampai video ini dibikin tuh baru dapat sekitar 80 jutaan. Tapi itu masih sementara, masih bakal nambah lagi walaupun nggak bakal setinggi film pertamanya ya, yang nyampe 550-an juta gitu. Tapi itu wajar, soalnya gue yakin mayoritas orang itu nggak ada yang menyangka filmnya sebagus ini. Mereka dengar Puss in Boots 2 ya berpikir oke, ini paling film gitu-gitu aja, film hiburan ringan, mending gue nonton Avatar The Way of Water gitu misal. Tapi gue berharap nanti word of mouth-nya bakal jalan. At least pada saat filmnya udah masuk di streaming bakal populer banget. Semoga itu terjadi dan misal nanti dapet nominasi Oscar ya buat animasi terbaik, dan gue cukup yakin itu akan dapat nominasi. Dorongan buat bikin Shrek 5 dengan gaya visual dan cerita yang lebih modern tuh pasti bakal makin tinggi. Buat yang sudah nonton gimana? Apakah kalian terpuaskan dengan gaya visual yang kayak coretan lukisan ini? Apakah kalian nangis nonton klimaksnya kayak gue? Karena gue nangis pada saat klimaksnya itu. Pada saat si Puss itu nangis netes air mata di video itu, gue juga nangis. Apakah kalian seperti itu juga? Tuliskan di kolom komentar. And please jangan lupa like video ini, share di medsos kalian, also subscribe Cinecrip. Dan seperti biasa, misal kalian ingin membantu kami di Cinecrip dengan memberi donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke dan gue Rashid Hari, see you in the next video.